Nah, apa yang bikin orang jadi melihatnya terasa aneh gitu ketika kayak Nopek sama Livi ini berteman, terus menurut mereka jadi aneh gitu. Ya karena segala sesuatu diukur oleh keadaan. Oh, jadi kebanyakan Kalau orang yang punya mobil harus berteman dengan yang punya mobil. Kalau yang punya sepeda harus berteman dengan yang punya sepeda, itu baru akur. Kalau yang punya kereta api harus berteman dengan yang punya kereta api. Rasa senang itu tidak diukur oleh itu. Jadi kalau ada yang punya beca temenan sama yang punya pesawat aneh. Dan kurasa di Indonesia aja aneh begitu tuh. Di tempat di luar sana enggak sih. Ada orang senang karena kepolosan, ya itu hak. Ada orang senang karena kesederhanaan, itu hak. Ada orang senang karena kemewahan, itu juga hak. Ada laki-laki yang sangat suka dengan perempuan yang berkulit putih, ya itu hak. Haknya dia. Ada perempuan yang suka dengan laki-laki berkulit sawo matang, itu juga hak. Namanya kecocokan hati atau chemistry itu kan tidak bisa diatur. Aku justru sangat respect sama Lipin. Maksudnya respect di sini, ya dia apa adanya. Daripada terlihat sangat ramah, tapi di belakang ngoceh-ngoceh. Itu munafik namanya. Kita ini amat susah sih mengatakan ya atau tidak, mengatakan senang atau tidak. Makanya kalau ngomong itu berbolak-balik, berbelit-belit. Kira-kira kalau dia itu menurutmu bagus tidak? Bagus sih, tapi ya bagus aja. Apa salahnya? Menurutmu dia bagus tidak dalam bernyanyi? Tidak, itu bukan hal yang salah, bukan berarti benci. Kan itu sudut pandang. Nah, kita ini kayaknya kalau senang diapresiasi. Kalau ada yang nggak senang, udah kayak nggak ada nilainya. Nah iya, ya repot lah hidup kita. Diakui atau tidak, Lipi ini perempuan yang menarik. Betul. Ketika dilihat. Nah itu tandanya karena dia cerdas. Orang bodoh ada menarik gak sih? Coba jawab dengan jujur. Enggak. Nah, dia menarik. Apapun gerak-geriknya tuh enak dilihat. Itu karena cerdas. Makanya ketika terus dia pribadi yang ini pantas untuk ku cari tahu. Ini yang tidak pantas ku cari tahu. Oh, ini pantas yang harus kutanya ini, yang tidak pantas kutanya ini. Jadi ketika dia ditanya dengan hal-hal yang pribadi yang seharusnya orang tidak boleh tahu, terus dia mungkin tersinggung, mungkin nggak enak, mungkin gimana, wajar saja. Apalagi yang kita tanyakan sifatnya pribadi itu didengar banyak orang. Cuma kadang-kadang kita nih apa keceplosan, apa bodoh, apa karena menganggap orang remeh. Kadang-kadang ngomong yang sembarangan tuh kayak hal yang biasa gitu. Sekarang ini kita udah susah untuk menyembunyikan aib hidup kita. Iya. Karena kalau tidak aib, tidak ngetop. Kalau tidak aib, tidak ngetop. Ya iyalah. Iya sih. Bukan iya sih. Emang iya, diakui atau tidak. Artis ini menikah selama 20 tahun tidak ada masalah, baik-baik aja, pasti nggak ada berita terkenalnya. Iya. Begitu artis ini tidak menyangka
Padahal padahal perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng, Iya. tapi ternyata ada perselingkuhan. Ngetop Top. langsung. Yang 20 tahun tadi kalah ya. Kalah, padahal mestinya yang Tidak menarik ya. harusnya itu yang 20 tahun yang tidak ada berita buruknya itu yang disebarkan agar dicontoh. Iya. Ditanya Ditanya kenapa apa sih? rahasianya gitu ya. Pokoknya kalau tidak aib orang, tidak aib, tidak terkenal. Kenapa sih kalau mengorek hal pribadi, apalagi Kejelekan. hal yang jelek ya? Hmm. Karena rata-rata yang dikorek itu yang jelek gitu, Iya. nggak pernah dikorek yang baik. Gitu. Iya. Hal pribadi yang baik itu jarang gitu. Itu jadi menyenangkan gitu, jadi kayak apa ya? Ya pokoknya jadi menyenangkan gitu, Ya karena mengasihkan. ya karena yang mengorek-ngorek kejelekan dan aib orang itu diakui atau tidak itu tanda orang bodoh. Karena kalau orang cerdas tidak akan mau ngerepotin diri dengan mencari aib orang. Apalagi kalau bukan bodoh atau kalau karena nggak ada kerjaan. Atau gini, dia nggak punya skill, sudahlah bodoh nggak punya skill, tapi pengen terkenal. Ya salah satunya bikin cerita-cerita miring, bikin cerita-cerita yang aib orang. Yang buat maupun yang nonton sama-sama bodoh. Senang. Yang lebih aneh lagi, ketika ada cerita perselingkuhan, semua marah. Artinya kan tidak suka dengan yang namanya perselingkuhan. Betul. Tapi yang dicari berita perselingkuhan. Gimana? Coba. Ketika ada orang yang merendahkan orang lain, tidak suka. Tapi yang dicari dan diberitakan yang merendahkan. Dan itu sebabnya dua. Kalau tidak karena bodoh atau tidak punya skill. Nah, kayak yang dialami Livi di salah satu podcast artis itu. Dia merasa terpojokkan gitu. Merasa terpojokkan gitu dengan ada pernyataan dan pertanyaan dari artis itu gitu. Tapi tidak tidak jadi permasalahan gitu buat artis itu sendiri gitu. Kenapa? Yang kalau dilihat dulu awal-awalnya enggak gitu. Sesuatu itu menjadi biasa aja kalau sudah terbiasa. Oke. Ucapanku ini misalkan ada yang kotor. Tapi karena sering kuucapkan dan sering didengar, ya dianggap biasa aja. Itu. Yang kedua, biasanya yang seperti itu ya karena sebenar-benarnya tidak seperti itu. Contoh, di sudut pandang ini aja, nggak usah orang lain, aku ini aja. Ya kalau orang lain nanti salah. Ya. Iya. Aku aja. Dari sejak sudut pandang ada sampai hari ini, semua hal yang kuucapkan dan kubahas itu hal baik. Sebenarnya aku tidak sebaik itu. Tapi aku membangun karakter seperti itu. Sehingga pada akhirnya semua orang suka. Tapi karena sebenarnya aku tidak seperti itu. Prakteknya sehari-hari. Sehari-hari tidak seperti itu, lambat atau cepat akan terbongkar kebohongan ini. Nah, kenapa aku suka Livi? Dia tidak kamuflase.
Dia di TV, di rumah, di luar TV, dia sama aja begitu Ketemu lagi. detik ini, Ketemu hari ini, besok lusa, lusa. sebulan lagi, setahun lagi, ya memang dia seperti itu, dan seharusnya kita tuh seperti itu gitu. Ya umurnya 17 tahun, masih muda belia. Cara dia ngomong, cara dia menyampaikan, menjawab, cara berpikirnya. cara berpikir. Ya kalau bukan cerdas apa lagi? Jadi polos bukan berarti bodoh ya. Iya, polos itu berarti, polos itu kata lain dari apa adanya. Nih, kalau tawarin aku kopi, gak suka Ki, aku kopi. Kalau tawarin teh manis, nah ini aku suka. Nah itu polos, apa adanya. Daripada, Mas Bro mau minum kopi nggak? Gue bukan nggak suka kopi sih. Tapi boleh deh kalau Tapi boleh deh kalau gitu. Tapi sebaik-baiknya jangan. Nah itu bodoh. Itu bodoh. Oh. Berarti orang yang tidak tahu apa keinginannya, apa tujuannya itu Bodoh dan pencitraan. Ah. Takut terlihat bodoh. Tapi dengan cara dia berbicara itu menunjukkan dia bodoh. Ya apa salahnya? Saya suka teh, saya suka kopi, saya suka sepeda, saya tidak suka mobil, saya suka pesawat terbang, saya tidak suka kereta api. Yang penting tidak membenci, mengatakan suka atau tidak itu bukan kesalahan. Saya suka cewek hitam manis, saya tidak suka perempuan putih, berkulit putih. Saya suka jam tangan, saya tidak suka pakai jam tangan. Saya tidak tahu dia, saya tahu dia. Yang celakanya lagi, tapi nggak apa-apa deh gue minum kopi. Walaupun gue nggak begitu suka-suka amat. Ini bukan menyinggung yo. Jangan lo nggak enak hati. Pulang dari tempatmu ini, nggak suka gue sama bir gitu. Sebenarnya gue nggak suka kopi, enak. Tapi karena nggak enak, mengatakan tidak suka kok sebuah kesalahan. Capek lah hidup kita. Oke. Ada dua hal penyebab orang berbicara berputar-putar. Pertama karena dia bodoh, yang kedua karena ada maunya. Misalkan gini, Mas Bro, lu tuh kok kayaknya misalkan gak ada bagusnya deh. Pokoknya gue ngomong gak ada bagusnya. Inilah kurang, itulah kurang, begini kurang, begitu kurang gitu. Tapi maksud dari gue ngejelekin lo ini agar gue bertanya kemudian suka sama lo. Karena kalau orang yang tidak ada maunya ngomongnya tuh jelas. Lo cantik. Kalau benar-benar gak suka, ya lo cantik. Lo cantik, tapi gue gak suka sama lo. Atau lo kurang ini, kurang itu, kurang anu. Itu menurut penglihatanku. Terserah lo mau benarin atau tidak. Sekali lagi, orang yang ngomong muter-muter, penyebabnya itu dua. Kalau nggak bodoh, yang kedua karena ada maunya. Sudut pandang pernah nggak ngomong muter? Coba kita praktekkan. Ya harus dipraktekkan lah. Yang mana? Menurutmu Idris itu orangnya gimana sih? Baik apa enggak? Baik. Tapi kalau pas lagi kemarin nih, waduh, kayaknya. Ya kita bubarkan aja sudut pandangnya, capek aku nunggunya. Nah itu yang sudah terbiasa, sudah menjamur di saat ini. Terlihat baik-baik saja, tapi kalau sudah, kalau misalkan di forum,
baik-baik saja semua. Sopan santun, etika, menghargai, lemah lembut, bubar mulai. Dan 2 penyebabnya tuh. 1 karena bodoh, kedua karena ada maunya. Timbul kebencian karena maunya tidak kesampaian. Aku respect dengan Lipi. Nah itu Livi, timbulnya kebencian karena maunya nggak kesampaian. Ngomong mutar-mutar pula celakanya dianggap pintar dan mengerti. Ngomong mutar-mutar itu dianggap menghargai. Kalau lo pakai dasi di kaki, kira-kira lo pintar apa bodoh? Bodoh. Kalau lo bertanya tidak pada tempatnya, itu cerdas apa bodoh? Bodoh. Nah ya sudah. Sedekat apapun diriku ini dengan lo, aku tidak punya hak untuk terlalu ikut campur tentang pribadimu. Sedekat apapun lo dengan gue, lo tidak punya hak untuk mengetahui pribadiku. Nah kadang-kadang kita nih bahasanya saja mengedukasi. Padahal dijadikan tempat untuk ngerumpi. Ada lagi bahasa, tidak usah kita sebut ya namanya. Pokoknya sama-sama tahu lah. Sementara beritanya sudah tersebar ya, orang pasti tahu ngomongin siapa. Kalau misalkan aku bertemu Lipi, tipe orangnya tuh ya, pribadinya. Lipi, mau nggak ikut aku? Kita ke puncak sana. Tidak, aku lagi sibuk. Atau, Lipi, mau nggak ikut aku ke Bandung? Mau, cepat kelar, cepat selesai. Tapi kalau ketemu orang, Gi, ya Mas Bro, ikut gua ke puncak dong. Sebenarnya gue mau ikut sih, cuma ya kebetulan gue lagi sibuk. Cuma ini bukan berarti gue nggak ngargain ajakan lo ya. Ya apa salahnya bilang tidak atau iya? Nah Lipi itu tipenya gitu. Atau gue yang ngajak, Mas Bro, kita nongkrong ke kafe, gitu kan, jam 7. Jam 7. Nah, nanti gue bilang, ntar gue kabarin lagi. Ya. Oke. Yaudah jam 8. Habis itu jam 8 gak ada kabarnya lagi nih. Lo datang ke sana. Iya. Sampai sana lo nanya dong. Iya. Habis itu gue bilang, oh jadi ya lo ke sana. Nah iya, padahal udah bikin janji. Padahal gue ngajak. Padahal gue yang ngajak, tapi kalau yang diajaknya jadi, pasti mau malah bingung. Nah, iya, gitu. jadi apa gunanya kita bikin schedule? Ayo teman-teman, kita ketemuan di sebuah tempat jam 9, oke. Nanti belum ada yang datang. Kenapa? Lo nggak ngabarin sih? Kan sudah dipastikan jam 9 tadi. Nah, gue kesal kok kalau dengan omong-omongan kayak gitu tuh. Ya, oh, harusnya ditelepon tiap menit, biar ditelepon tiap menit, diingetin tiap menit gitu ya. Tiap detik, tiap Nah, menit. aku suka aku dengan Lipi ini. Kenapa tertarik ke bahasnya tuh masih muda tapi jelas.